Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Spesial Ramadan. Kali ini kita akan bertemu dengan para kader yang ada di Turki. Menikmati Ramadan di kota Turki tentu saja memiliki cerita yang sangat berbeda dan juga unik. Untuk mengetahuinya, mari kita simak video berikut ini. Ramadan di Turki memiliki nuansa yang unik dan khas sebagian besar terkait dengan budaya dan tradisi Islam yang kaya di negeri ini. Beberapa hal yang membuat Ramadan di Turki berbeda dan menarik yakni seperti banyak muslim lainnya. Turki memiliki bazar Ramadan yang disebut Ramazan Pazari, di mana orang dapat membeli berbagai makanan khas Ramadan, kue-kue, makanan ringan, dan barang-barang lainnya. Bazar ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang setelah berbuka puasa. Seperti yang dilakukan PCIA Turki, mengisi berbagai kegiatan dengan tausiah dan berkumpul bersama, serta mengikuti tradisi Ramadan di Turki, yakni mengikuti berbagai macam Ramadan Pazari di kawasan Turki. Baik pemirsa, di Ramadan kali ini kita akan melihat bagaimana suasana Ramadan yang ada di Turki. Kali ini tadi sudah melihat bagaimana suasana di Turki, kita akan langsung berbicara dan juga berbincang bagaimana melihat kondisi dan juga suasana yang berbeda di Turki. Nah, kita bersama dengan Ketua PCIA Turki, Mbak Azatu Robika Saudi, selaku Ketua PCIA yang ada di sana. Kita sapa Mbak Azah. Selamat siang, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Azah, apa perbedaan antara Ramadan di Turki tahun ini dan tahun sebelumnya? Di Turki ya, Kak, Ramadan tahun ini dan tahun sebelumnya. Jujur kalau untuk tahun ini, saya merasa lebih terasa ramai, dalam artian kalau dibandingkan dengan Indonesia sebenarnya vibes-nya tidak terlalu terasa ya untuk Ramadan. Terasa namun tidak seramai di Indonesia. Namun jika di Turki sendiri, jujur kalau di kota tempat saya tinggal, tahun ini luar biasa. Hampir di setiap organisasi otonom, jadi ada organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga wakaf gitu ya, itu menyediakan iftar gratis setiap hari. Dan iftarnya itu bukan makanan ringan. Jadi semua kebutuhan seperti makanan berat semuanya ada. Seperti itu. Jadi tahun ini lebih banyak dan berlomba-lomba. Jadi fastabiqul khairat banget gitu ya. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan gitu mereka. Luar biasa. Iya, di Ramadan ini tentu saja di Turki, tadi selain Mbak Azah juga menceritakan kondisi di mana di sana banyak sekali takjil, banyak sekali buka puasa gitu ya, bersama di masjid-masjid ya terutama ya, atau di jalan-jalan seperti di Indonesia? Kebetulan karena Ramadan kali ini masuk di musim dingin dan musim semi, jadi pasti dalam ruangan karena dingin ya, Kak, karena dingin. Jadi kebanyakan di ruangan-ruangan. Kalau takjil sendiri sih memang kebanyakan tadi ya lebih ke makanan berat langsung, Kak. Makanya makan nasi, daging gitu, semuanya jadi benar-benar yang makanan berat. Jadi karena musim Bahkan dingin juga ya. Karena musim dingin kalau jadi iya, oke. Iya, karena kalau di masjid ini, Kak, bahkan mereka mendirikan tenda khusus dan menyediakan buka puasa setiap hari gitu. Wow, luar biasa sekali. Dan itu gratis. Iya. Ini musim dingin, terus puasa. Di sana kalau di Turki, kalau boleh kami tahu, berapa jam puasa di kawasan Eropa Timur itu? Kalau saat ini hampir sama seperti Indonesia ya, Kak, karena sebelumnya itu lebih cepat. Waktu di bulan, kita kan puasa ini kan dari awal Maret ya, tuh masih kena dingin, Kak, itu berapa jam ya? Kalau dihitung dari jam 6, kita baru start 6 pagi, buka puasa jam 17.40. Jam 17.40. Berarti jam 5.40 ya. Artinya hampir perbedaannya nggak terlalu signifikan dibandingkan dengan di tanah air gitu ya, Mbak Azah. Betul, Kak. Nah, ini Mbak Azah bersama teman-teman terutama kader-kader di Muhammadiyah yang ada di Turki begitu. Apakah ada kegiatan-kegiatan selama Ramadan, berkumpul bersama dan lain-lain? Betul, Kak. Jadi setiap kota karena memang Turki sangat jauh ya, Kak, dari barat ke timur seperti itu. Jadi setiap kota mengadakan dari PRIM ya, pimpinan ranting Istimewa Muhammadiyah sendiri berkumpul di setiap kota dan mengadakan buka puasa bersama. Namun untuk kegiatan-kegiatan online-nya kita mengadakan seperti khataman setiap minggu.
misalnya di Asia Turki sendiri khataman setiap minggu, lalu ada juga kegiatan-kegiatan, kita juga ada punya kegiatan Asia Connect Global, jadi kita silaturahim bersama dengan Asia-Asia dunia lainnya seperti Asia Pakistan, Asia Malaysia, dan sebagainya. Nah, ini menariknya di Ramadan kayak ini pasti vibe-nya berbeda gitu ya dengan Indonesia. Mbak Aza sendiri bersama teman-teman sudah berapa lama berada di Turki? Kebetulan kalau saya pribadi itu sudah 3 tahun, tahun ketiga, ini Ramadan ketiga. Ini artinya Ramadan ketiga gitu. Setiap tahunnya apakah ada perbedaan-perbedaan? Mungkin kalau tahun ini musim dingin begitu. Nah, di 2 tahun sebelumnya seperti apa Mbak Aza? Betul, 2 tahun sebelumnya itu lebih ke dekat musim panas dan musim semi, Kak. 2 tahun sebelumnya. Jadi antara musim semi dan musim panas, lalu tahun kemarin itu musim semi, di musim semi sekarang musim dingin, musim semi. Seperti itu. Jadi secara cuaca sangat cukup dibilang kaget banget, lumayan ya, karena biasanya kita nggak tahu dingin kalau berangkat tarawih gitu, tapi kalau itu nggak kuat kita harus pakai jaket gitu pas berangkat tarawih, jadi dingin banget gitu ya. Dalam menjalankan aktivitas apakah cukup berat ketika menjalankan Ramadan di musim dingin begitu, Mbak Aza? Jujur kalau menjalankan aktivitas kalau dingin tuh sebenarnya memang karena kedinginan ya Kak. Jadi itu kan aku selalu berpikir kan kayaknya enakan dingin deh waktu di Indonesia misalnya gitu kan. Kayaknya enakan dingin deh, kalau dingin kan adem, karena kalau di Indonesia kan panas ya Kak, keringetan gitu ya. Ternyata saya salah gitu ya. Jadi kedinginan juga susah menghilangkan fokus sebenarnya, karena akhirnya kalau di Turki itu harus ada penghangat gitu, harus ada heater dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau untuk menjalankan aktivitas, contohnya ini kemarin pas salju lebat itu salju sampai seminggu, itu sampai sedengkul ya, sampai sedengkul. Itu ada beberapa aktivitas sekolah pun diliburkan, dan juga sulit untuk kemana-mana gitu. Bahkan mobil-mobil pun nggak bisa bergerak karena tertimbun salju seperti itu, Pak. Oke, artinya ketika misalnya saljunya cukup lebat, bagaimana untuk kebutuhan logistik, terutama ketika sahur, kemudian pas waktu buka puasa, apakah masak sendiri atau tetap ngumpul bersama teman-teman? Kalau untuk kebetulan alhamdulillah itu salju kemarin terakhir Februari ya Kak, Februari akhir, benar-benar seminggu sebelum Ramadan itu salju. Setelah itu sekarang udah masuk semi-semi, udah mulai enak gitu ya hawanya Kak, meskipun masih dingin. Ya kita ini sih rata-rata sahur, banyak kan kalau kami masak ya beberapa. Kalau buka puasa kan nggak pernah di rumah, karena sebanyak itu yang mengadakan iftar gratis. Jadi kami memanfaatkan itu sebagai mahasiswa gitu ya Kak. Lalu kalau untuk sahur, beberapa teman-teman cowok tuh malah ada yang lebih ekstrim. Mereka jadi kan suka ada sisa tuh Kak, makanan dari yang pemberi iftar gratis ya. Mereka bawa pulang. Jadi bener nggak masak sama sekali. Oke. Jadi cukup menghemat di tengah kondisi sedang musim dingin, peralihan ke musim semi, kemudian ada iftar yang bisa menjadi satu alternatif untuk salah satu penghematan ya bagi mahasiswa, itu suatu keberkahan begitu ya, tinggal di negara orang dengan buka puasa yang sudah disiapkan dan lain-lain. Nah itu menarik sekali. Mbak, ada hal-hal menarik yang mungkin nanti saya akan tanyakan, keunikan-keunikan apa saja sih selama tinggal di Turki, dan dari Mbak Aza sendiri bersama teman-teman sudah 3 tahun berada di Turki, pasti ada banyak hal yang bisa diceritakan kepada pemirsa TV-mu untuk memberikan gambaran Ramadan di negeri yang berbeda itu seperti apa. Kita nanti jawab bersama saya, tapi kita jeda sejenak Mbak Aza, tetaplah bersama kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Mbak Aza selaku Ketua PCIA Turki. Mbak Aza sendiri sudah 3 tahun berada di Turki dan menikmati kebersamaan Ramadan bersama para warga persyarikatan yang sedang belajar di Turki, termasuk Mbak Aza dan teman-teman di sana ya Mbak Aza. Mbak Aza, apa sih keunikan yang bisa diceritakan dan juga bisa di-sharing kepada pemirsa TV-mu? Oke, baik. Sebenarnya kalau ditanyakan keunikan, sebenarnya jujur kami agak, bukan nggak bingung ya Kak, tapi sangat sulit dijelaskan jika dibandingkan dengan vibes yang di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia memang kan jalanan ramai, saat sahur semuanya bernyanyi dan sebagainya, betul ya Kak ya? Iya, betul. Namun di Turki itu memang ada yang menabuh drum tuh ada, tapi memang tidak seramai itu kalau di Turki ya Kak. Tidak seramai itu kalau di Turki. Jadi vibes Ramadan itu sangat terasa adalah ketika luar biasanya orang Turki ini, seperti orang-orang Turki, orang Timur Tengah ini memang berbagi itu sudah menjadi budaya mereka ya Kak, berbagi.
mereka tuh benar-benar berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti misalnya kami satu rumah nih bertujuh nih Kak, satu rumah bertujuh gitu kan. Mereka mencari-cari info gitu kan, apakah butuh bantuan tidak, kita bilang oh terima kasih, tapi mereka bawain semua barang-bahan makanan. Jadi sudah ini Ramadan hari ke-12 ya, kita bahkan sudah menerima tiga box gitu Kak, 3 box makanan gitu. Itu baru rumah kami, itu belum rumah yang lain, dan itu dibagikan. Bahkan tidak hanya makanan, mereka membagikan kupon-kupon gitu ya, kupon-kupon belanja untuk kebutuhan misalnya beli beras dan sebagainya. Itu yang satu kupon itu bukan, mungkin ya Kak, saya tidak bisa bilang kalau di Indonesia pelit, bukan, tapi Timur Tengah ini ngasihnya nggak cuma-cuma Kak. Satu kupon tuh 1 juta. Oke. 1 juta kalau dirupiahkan 1 juta gitu. Luar biasa kali ya. Iya, paling sedikit 500.000. Jadi tuh kita yang terbiasa di daerah timur, wah mereka tuh segininya ya, segini. Ternyata ketika tanya orang Arab memang lebih lagi. Ternyata budaya Timur Tengah ini luar biasa ya gitu. Saya berpikir kayak, dan ternyata selain budaya Arab, ternyata memang Islam yang membuat mereka akhirnya menjadi orang yang tadi fastabiqul khairat, di berlomba-lomba dalam kebaikan dalam bulan Ramadan ini. Mungkin itu bisa jadi contoh buat kita semua. Baik. Di Ramadan memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ini seperti yang dilakukan di Arab Saudi, kemudian ada juga di Malaysia dan Brunei Darussalam yang mungkin semarak Ramadannya juga terlihat begitu. Kalau di Malaysia itu mereka berbuka puasa di tanah lapang begitu ya. Dan di Turki sendiri memang tergantung musim dan cuacanya. Nah, ini kita melihat Mbak, hubungan Turki dan juga Indonesia itu kan kemarin sempat dirayakan hubungan yang cukup lama begitu, hubungan diplomatik begitu. Nah, apakah dirasakan juga ya, oleh teman-teman mahasiswa di sana begitu ya, dengan hubungan eratnya persaudaraan antara Turki dan Indonesia, sehingga mereka begitu terbuka dengan para WNI mungkin yang sedang di sana atau kader-kader perserikatan yang ada di Turki? Bisa diceritakan Mbak? Boleh Kak, boleh. Ini sangat menarik ya Kak, sangat menarik. Jadi jujur sebenarnya kan mereka tuh punya persyarikatan Turki ya Kak, orang-orang Kazakhstan, Turkmenistan ya, yang Tantan itu kan mereka orang Turki juga kan, satu ras lah bisa dibilang, Azerbaijan dan sebagainya. Namun menariknya ada di sini namanya Diyanet itu seperti kayak Menteri Keagamaan Kak. Jadi Menteri Keagamaan itu punya cabang-cabang di setiap daerah gitu kan. Namun menariknya Menteri Keagamaan ini lebih tertarik dengan warga WNI di sini, pelajar-pelajar Indonesia. Alasannya mungkin karena memang kita cukup aktif. Tadi sih juga ada PPI gitu kan, Perhimpunan Pelajar Indonesia dan sebagainya. Kita juga ada tadi PCIM dan PCIA dan sebagainya. Kita cukup aktif dalam memperkenalkan gitu kan, memperkenalkan PPI maupun kalau dari persyarikatan PCIM atau PCIA juga memperkenalkan kepada organisasi-organisasi di Turki. Jadi mereka lebih tertarik dan ini tuh saudara kita, saudara Muslim kita gitu. Jadi kalau ketika kita ceritakan, pernah lo dulu Turki Utsmani itu pernah lo ngebantu ke kita, pernah ngebantu kerajaan di Aceh dan sebagainya. Mereka beberapa kadang ada yang baru tahu kalau masyarakat biasa ya Kak, atau yang tidak belajar sejarah mungkin kayak baru tahu. Cuma mereka ketika tahu tampilan kita seperti ini kayak gitu kan ya, lalu kita ke masjid dan sebagainya, mereka langsung karena itu saudara kami. Ada mereka punya kedekatan yang tersendiri pada kami gitu. Saya pikir kok mereka nggak ngajak-ngajak orang Kazakhstan yang di mana mereka satu ras sudah dibilang gitu ya kayak seperti kita dan Malaysia gitu kan, dan masih ada Brunei, tapi ya mereka cenderung memang lebih milih orang-orang Indonesia gitu. Mereka bahkan sampai, saya tidak bisa melupakan waktu umroh gitu atau waktu haji di Indonesia, orang-orang Indonesia tuh luar biasa seperti ini. Jadi sepertinya itu yang membuat mereka punya ada kesan tersendiri begitu kedekatan emosional. Betul Kak? Baik, memang persaudaranya sangat lama sekali. Terlihat juga Presiden Erdogan datang ke tanah air juga sangat nyaman sekali sepertinya berada di tanah air, dengan sambutan dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto cukup akrab sekali. Nah ini bisa diceritakan juga gitu, apakah pemerintahan terutama Presiden Tayyip Erdogan selama Ramadan juga melakukan bertemu dengan masyarakatnya ketika Ramadan? Biasanya kan ada buka bersama gitu di lembaga-lembaga dan mengundang tokoh-tokoh di sana gitu. Betul Kak. Jadi sejauh yang saya ketahui, jika Bapak Erdogan sendiri itu apakah melakukan buka bersama, mungkin iya ya Kak. Tapi kebetulan karena di kota kami cukup bukan jauh ya, kota kecil, selain kota kecil juga hanya ketua gubernurnya saja Kak, paling gubernurnya yang buka bersama seperti itu. Itu pun awal-awal saja. Cuman kalau untuk Bapak Erdogan sendiri, sepertinya pasti melakukan sih.
Tapi apakah rutin atau tidak, saya tidak tahu gitu Kak. Jadi mungkin nanti coba kita cek di Instagram bersama-sama. Tapi pasti normalnya memang mereka ada Ramadan Festival selama 1 bulan. Misalnya selama 1 bulan ini di kota kami misalnya Kak, ada satu lapangan luas gitu kan. Itu biasanya emang kosong aja, tidak ada apa-apa. Khusus Ramadan ini mereka menghias kayak selamat datang bulan Ramadan, terus ada jajaran-jajaran penjual buku, lalu bumper car, lalu kayak kuda-kuda yang seperti di Dufan gitu loh Kak. Jadi mereka memeriahkan gitu Ramadan, seperti itu sih, gayanya seperti itu. Ya, festival-festival Ramadan di beberapa negara gitu ya, memang unik sekali memang ceritanya. Nah, biasanya makanan-makanan di Turki sendiri kalau Ramadan selain makanan berat ya, biasanya mereka lebih suka langsung berbuka puasa dengan makanan yang berat. Apakah makanan-makanannya seperti di Arab Saudi atau makanan-makanan khas Eropa? Oke, baik. Jadi memang Turki ini karena di tengah-tengah ya Kak, jadi memang gabungan ya. Bisa dibilang, kalau aku bilang Arab Saudi, karena memang mereka tidak bisa meninggalkan daging. Daging itu hal wajib bagi mereka. Sedangkan kalau bagi kami daging mewah gitu. Dan kayaknya untuk masak sendiri jarang gitu kan, untuk makan daging sendiri. Tapi mereka itu hampir berapa kali, misalnya saya pribadi yang betul hari ke-12 ya, hari ke-13 itu makan daging bisa sampai 3-4 kali. Jadi kayak ya ampun, ini perbaikan gizi banget. Padahal kalau bikin sendiri aja belum tentu gitu ya. Karena lebih ke kita seringnya makan ayam gitu ya Kak, mungkin kalau daging ya. Ayam, telur dan sebagainya. Jadi kalau untuk series makanan memang ada masakan khas Turki sendiri Kak, lebih ke arah Timur Tengah tadi, kayak Arab tadi, juga Eropa, karena mereka nggak bisa meninggalkan roti. Gitu. Jadi daging dengan roti begitu ya, daging dengan roti. Baik, artinya Mbak Aza sepertinya sangat nyaman sekali selama 3 tahun di Turki. Terlihat sekali sudah mulai menyesuaikan. Dulu di awal pas kita wawancara pertama baru 1 tahun di Turki, sepertinya masih adaptasi. Sekarang sepertinya sudah nyaman. Dan juga adakah keinginan untuk tinggal cukup lama di sana? Sebetulnya kakaknya bisa membaca ya, betul Kak. Jika dikatakan sangat nyaman, betul. Saya termasuk jadi sangat betah sekali gitu, sangat betah dengan keadaan di Turki ini. Lingkungannya dan cuacanya, suasana dan lingkungannya itu sangat menyenangkan bagi saya pribadi gitu, dan teman-teman juga merasakan begitu. Memang betul ada waktu kepikiran ingin extend Kak, ingin memperpanjang mungkin ya setahun atau 2 tahun, kita lihat nanti. Pengennya sih memperpanjang tinggal di sini, memang betul. Ya, kita nanti akan mendengarkan rencananya Mbak Aza dan juga teman-teman di sana, karena memang sudah nyaman berada di Turki, sepertinya cukup welcome sekali dan sangat welcome terhadap warga negara Indonesia, karena memang persahabatan antara Turki dan Indonesia juga sudah terjalin sangat lama sekali, dan itu tentu saja menjadi modal bagi warga negara kita, termasuk kader-kader persyarikatan yang ingin belajar maupun bekerja di Turki. Kita nanti akan bertemu lagi dengan Mbak Aza, tetaplah bersama kami akan segera kembali. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Nur Rahma dan juga Mbak Aza yang ada di Turki. Mbak Aza, tadi Mbak Aza menyebutkan kalau bisa extend di Turki, extend deh gitu kita. Kalau bisanya memperpanjang, apakah Mbak ada rencana untuk bekerja maupun melanjutkan sekolah lagi di sana? Terima kasih Kak pertanyaannya. Betul, jadi sebenarnya kalau saya pribadi jujur sangat menikmati momen sebagai mahasiswa sebenarnya. Sebagai mahasiswa sangat nyaman gitu ya Kak. Saya kalau adegan suruh memilih, saya lebih pilih belajar tapi sambil bekerja juga gitu. Jadi dua-duanya, tapi memang nggak pengen full kerja kalau dari hati kecil ya Kak. Pengennya belajar karena senyaman itu sebagai mahasiswa di Turki. Semua dikasih diskon. Sebenarnya bukan masalah diskonnya aja ya, tapi bagaimana mereka men-treat pelajar itu luar biasa. Jadi ada perbandingan, contohnya nih Kak, masuk museum, ini sangat nggak masuk, sangat bukan nggak masuk akal, tapi luar biasa baiknya. Jadi misalnya gini, ada masuk museum nih Kak, kalau bukan mahasiswa Kakak bayar, kalau dirupiahin itu sekitar 700.000. 700.000 rupiah Kak, kalau dirupiahkan. Tapi kalau mahasiswa, kita cuma cukup 1 tahun beli kartu yang harganya itu kalau dirupiahkan 20.000, dan itu gratis masuk museum manapun. Bayangin Kak, 20.000, sedangkan kalau misalnya kita nggak sekolah gitu, kita kayak pekerja atau apa, 700.000 sekali masuk. Jadi luar biasa perbandingannya ya Kak. Jadi sangat berpikir untuk pengen sekolah lagi pasti satu, yang kedua sambil kerja juga sih pengen itu sih Kak. Itu mungkin pengennya kalau kerja, mungkin kalau andaikan kesempatan tanah air lebih bagus misalnya, dananya mungkin tanah air, tapi kalau di Turki pengen seperti itu sih Kak. Sekolah dan belajar gitu. Ini berbicara mengenai peluang kerja, nah
kemarin kan beberapa waktu viral di media sosial, kabur aja yuk gitu kan. Banyak yang ingin ke luar negeri. Ini adalah Gen Z, anak-anak muda yang ingin merubah kehidupannya untuk pergi ke luar negeri. Mbak Aza sendiri merasakan apa sih peluang-peluang kerja terutama di Turki ya? Apakah sebesar itu peluangnya untuk bisa tetap tinggal dan juga mendapatkan penghasilan yang cukup besar di sana? Oke, terima kasih banyak Kak. Betul, untuk sebenarnya di Turki ini kalau misalnya jika kita bandingkan dengan rupiah jelas ya Kak. Jadi secara UMR itu kan memang beda. Jadi orang-orang pasti kayak kok gedean di luar negeri ya gitu kan gajinya daripada di Indonesia dan sebagainya. Tapi memang pengeluarannya pun lumayan gitu kan Kak. Pengeluarannya lumayan jika memang tinggal sebagai pekerja tadi misalnya atau sebagai mahasiswa lumayan asal bisa menghemat bisa sih Kak. Untuk peluang kerja sebenarnya di Turki ini banyak Kak sebenarnya. Banyak juga kakak-kakak atau orang-orang di Indonesia yang bekerja di sini, namun memang salah satu keterbatasannya adalah tadi kalau ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih enak lagi itu diminta untuk bisa berbahasa Turki, gitu sih Kak. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ingin bekerja di Turki atau memang kayaknya aku pengen banget ke Turki deh, aku pengen banget tinggal di deket-deket suasana Osmani gitu kan, misalnya deket-deket masjid-masjid yang besar-besar ya bisa-bisa aja nggak apa-apa, tapi ya tadi Kak mungkin persiapkan bahasa Turkinya gitu dan sudah jelas mau bekerja apa seperti itu lebih baik. Itu sih. Oke, luar biasa. Itu tadi pemirsa kalau ingin bekerja di Turki tadi ada tips yang diberikan oleh Mbak Aza gitu ya. Nah ini ada yang menarik juga bahwa Turki adalah salah satu incaran wisatawan domestik tanah air kita untuk datang ke Turki setelah Korea Selatan dan juga Jepang gitu. Turki menjadi salah satu favorit untuk biasanya datang ke Turki kemudian melanjutkan umroh ke Arab Saudi begitu, menjadi transit gitu. Nah, biasanya ada informasi mahasiswa-mahasiswa yang dari tanah air itu ada tour yang dia backpacker sendiri ke Turki dan ada peluang dia bisa menginap atau diberikan kesempatan musafir untuk menginap secara gratis. Apakah betul itu, Mbak Aza? Oke. Baik, kalau teman-teman backpacker ya Kak ya, backpacker lalu menginap gratis. Kalau di sini sebenarnya aku belum terlalu dengar ya, tapi menginap gratis bisa jadi jika ada kenalan, itu pasti ada bisa menginap gratis sih Kak. Kalau ada kenalan ya, saya kayak misalnya mungkin ke Arina gitu mau misalnya ke Turki, Mbak Aza boleh nggak main di rumah Aza? Mungkin aku pasti gratis sih, nggak akan bayar Kak gitu misalnya. Cuman kalau misalnya penginapan gratis dari pemerintah atau apa belum pernah dengar sih Kak, pasti bayar, tapi memang ada tempat yang murah-murah. Karena jujur aku juga kaget sih Kak, ada beberapa orang Indonesia yang punya properti di Turki juga ternyata. Jadi si apartemennya ini bukan menyewa, dia udah milik dia gitu. Oke. Jadi artinya sebenarnya cukup peluang yang cukup besar sebenarnya untuk mengembangkan turisme di sana gitu ya. Betul Kak, jadi nginap di situ harganya lebih murah dan itu milik dia gitu, propertinya dia, bukan punya orang Turki yang dia sewa, bukan. Itu ada beberapa teman yang aku tahu di Istanbul khususnya, kayak waduh itu punya orang tuanya dia gitu, iya jadi dia sewakan gitu. Wah luar biasa sih, itu jadi bisnis banget ya, luar biasa bagus Kak. Apakah ini juga bisa menjadi ide buat kader-kader di PCIA dan juga PCIM gitu ya untuk membuka salah satu bisnis gitu ya, karena cukup tinggi juga itu peluang dari masyarakat Indonesia yang ingin datang ke Turki. Adakah rencana seperti itu atau gambaran misalnya? Oke, terima kasih Kak. Pertanyaannya betul, sebelumnya kami sudah ada Kak, Evimu namanya. Evimu itu jadi F itu rumah, Mu itu Muhammadiyah gitu ya. Jadi Evimu itu rumah Muhammadiyah. Jadi memang kita juga sebelumnya sudah menyewakan gitu ya, menyewakan tempat menginap. Namun qadarullah gitu kan, kami saat ini sedang dalam rencana mengganti sekre gitu Kak, sekretariat, karena betul Kak, kita sudah 5 tahun padahal di sekre tersebut, namun karena beberapa hal jadi kita harus pindah dulu gitu, dan kita sedang menyiapkan. Sebenarnya rencananya itu impian besarnya adalah Muhammadiyah memiliki gedung sendiri, artinya tidak menyewa lagi gitu Kak, khayalannya gitu. Jadi sekre Muhammadiyah itu adalah tetap, jadi dilanjutkan dengan kader-kader Muhammadiyah yang menetap di Turki. Itu impian kami sebetulnya. Nah, rencananya memang kami pengen ingin yang besar, sehingga ruang sekre itu seberapa, misalnya sisanya tuh kita sewakan untuk kalau ada yang lagi mau jalan-jalan, itu bisa menginap atau menyewa di Muhammadiyah. Jadi amal usaha kita gitu sih Kak, itu memang sudah terpikirkan. Sejauh ini amal usaha kami di PCIM khususnya ke atas PCIM itu kita sudah punya amal usaha, yaitu di Egimu, yaitu adalah mengajarkan bahasa Turki bagi orang-orang yang mau datang ke Turki. Itu cukup banyak
cukup banyak Kak peminatnya, dan alhamdulillah sudah hampir berapa siswanya ya? Udah ada 70-an itu ada Kak, 70-an siswanya. Luar biasa. Jadi itu jadi kader Muhammadiyah yang mengajarkan bahasa Turki ke adik-adik atau teman-temannya yang mau belajar bahasa Turki, mau ke Turki ataupun hanya ingin belajar misalnya. Lalu juga kita sudah menyediakan jasa pendamping tour. Kayak misalnya, tolong dong antarkan saya ke Kapadokia. Nah, itu pakai jasa teman-teman dari Muhammadiyah juga. Itu sudah ada. Oke. Nah, ini luar biasa sekali informasi yang penting untuk kader-kader persyarikatan yang ingin datang ke Turki. Langsung saja menghubungi Mbak Aza dan juga rekan-rekan PCIM dan juga PCIA yang ada di Turki. Insya Allah akan seluruh perjalanannya dibantu begitu ya. Ada kader-kader muda di sana yang bisa membantu dan juga memberikan guide tour gitu ya di Ramadan seperti apa, kemudian apalagi datang di suasana Ramadan begitu kan, luar biasa sekali, pasti ada sesuatu hal yang tadi diceritakan sama Mbak Aza. Mbak Aza, ada pesan khusus untuk keluarga di Ramadan ini? Untuk keluarga, untuk semuanya mungkin juga ya Kak. Oke, boleh. Ya, semoga dapat menjalankan ibadah Ramadan kali ini dengan melakukan yang terbaik. Pasti sangat rindu ya Kak, sangat rindu dengan keluarga, dengan teman-teman semua yang ada di tanah air di Indonesia juga. Tapi yang paling penting semoga kita bisa bertemu dalam doa, saling mendoakan. Ya tadi itu sih Kak yang paling penting, semoga kita tidak menyanyiakan Ramadan kali ini. Insya Allah menjadi berkah untuk kita semua. Semoga tadi impian kader-kader yang ingin membuat penginapan begitu ya, termasuk sekrenya di situ terwujud, sehingga kami semua ketika nanti datang bisa menghubungi Mbak Aza dan teman-teman yang ada di sana. Baik, terima kasih Mbak Aza atas waktunya. Semoga sehat selalu. Salam untuk seluruh kader yang ada di Turki. Iya. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Azatul Robika Sudi selaku Ketua PCIA Turki. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan kader persyarikatan yang ada di Turki. Ramadan di Turki cukup meriah dan juga antusias dari seluruh kader yang ada di sana. Kita doakan semoga puasa para kader yang ada di Turki lancar dan seluruh pemirsa TVMU juga lancar dalam melaksanakan ibadah puasa. Akhir kata, saya Arina Nur Rahmat dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TVMU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.